Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai lagi lah untuk perkuliahan. Kalau di jadwal ini pertemuan keempat. Nah, saya hari ini akan membahas tentang ini fungsi dan operasi. Ya, semakin lama bukan semakin mudah, tapi semakin sulit. Ya, disabari aja lah. Namanya juga orang belajar. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang fungsi. Yang kedua nanti operasi fungsi itu apa saja. Ini kita kaji. Yang pertama itu saya kenalkan ada yang namanya suatu fungsi. Jadi fungsi ini saya ambil dari buku karangan Kalkulus Purcell, Edwin J. Purcell. Jadi ada buku kalkulus karangan Edwin J. Purcell yang nantinya akan saya upload lah di Google Classroom untuk detail tulisannya. Cuma saya yang punya itu yang berbahasa Inggris, jadi ya sambil membaca yang bahasa Inggris saja ya. Nah, pertama ini ada yang namanya fungsi nanti cara menuliskannya ada beragamnya. Jadi ada yang menuliskannya itu menggunakan huruf kapital. Nah, huruf kapital yang bentuknya seperti ini. Nah, ini F. Nah, tapi yang lazim itu biasanya hurufnya kecil kayak gini, terus kemudian di dalamnya ini ada variabel. Nah, tapi juga kadang ada yang pakai huruf gini, kemudian di dalamnya ada variabel. Nah, secara umum nanti fungsi ini Dia itu menghubungkan antara daerah asal menuju daerah yang dipetakan. Jadi misalkan saya punya fungsi fx. Nah, itu sama dengan x plus 1. Nah, jadi ini kalau dimaknain ini aturan. Jadi aturan yang merubah atau mengubah suatu nilai menjadi suatu nilai tertentu. Kadang nuliskannya seperti ini. Kadang ada yang menuliskannya dengan huruf kapital aja. Misal yang lazim itu y ya. Y. Ya, misal ada yang menuliskannya dengan tulis seperti ini, y sama dengan x plus 1. Cuma yang paling lazim ya bentuknya yang ini. Nah, fx ini. Jadi dia itu suatu aturan yang menghubungkan atau mengkorespondensi. Jadi suatu aturan yang mengkorespondensi atau menghubungkan objek X pada suatu himpunan yang nanti disebut daerah domain menjadi suatu nilai fungsi fx dari suatu himpunan kedua domain. Jadi kalau digambarkan fungsi ini sebagai berikut. Jadi misal saya punya dua himpunan. Nah, ini ada nilainya 1, 2, 3. Nah, nilai awal ini dinamakan dengan himpunan domain. Nah, nanti dia menggunakan aturan ini. Jadi dengan menggunakan aturan yang ada di sini yang saya kotak warna merah itu, dia berubah nilainya. Menjadi ini nilai yang baru. Nanti kalau 1 ini ketika digunakan aturan, pasangannya bukan lagi nilainya berubah, tidak menjadi 1, tapi dia menjadi nilainya adalah 2. Kalau 2 nanti dia berubah menjadi 3. Nah, 3 berubah menjadi 4. Nah, nilai 2, 3, 4 ini namanya himpunan. Kalau dihimpun namanya daerah kodomain. Jadi ada domain itu daerah asal menjadi daerah kodomain atau daerah hasil. Jadi ada kalau lupa domain itu artinya asal. Terus kemudian kalau kodomain ini daerah hasil dari perubahan nilai. Nah, peran fungsi ini adalah aturannya. Jadi aturan yang merubah dari suatu nilai menjadi nilai yang lain. Nanti terapannya akan saya berikan contoh di akhir. Nah, biasanya pengerjaan soalnya seperti ini. Diketahui, saya berikan contoh satu. Contoh satu itu ada fungsi yaitu fx sama dengan x kuadrat min 2x. Jadi ada aturan fungsi fx sama dengan x kuadrat min 2x. Biasanya, nah x-nya disuruh mengganti. Contoh seperti yang A ini. Nah, kalau saya tulis di sini jawab. Nah, kalau yang A gimana? Ya kita mengubah nilai x dengan 4. Jadi misalkan kalau begitu F4, berapa nilainya? Nah, aturannya kan ini x kuadrat plus 2x. Berarti yang ada dalam kurung dari dalam kurung F ini nanti itu menggantikan nilai X. Berarti nilainya berapa ini? Ya 4 kuadrat min 2x
4 kuadrat min 2x-nya kok saya tulis lagi. Nah, saya tulis rapi lagi ya. 4 kuadrat min 2 kali 4. Jadi nilai yang ada di sini, nilai x-nya ini diubah menjadi nilai yang ada di dalam kurung. Nah, ini 2 titik. Titik itu artinya kali. Nah, biar tidak lepas saya kurungi lah. Berapa hasilnya? Nanti kalau kita hitung ketemunya berapa hasilnya? Nanti kalau kita 2 kali 4 kan 8. 4 kali 4 kuadrat 16. 16 dikurangi 8 hasilnya sama dengan 8. Nah, terkadang ya, yang di dalam x-nya itu tidak diganti dengan x, tidak diganti dengan 4, dengan 7, dengan 8, itu sudah biasa. Kadang ya kombinasinya ya seperti yang soal B, yang di dalam x-nya itu tidak diganti dengan suatu nilai tertentu, enggak, tapi bentuk nilainya itu ada variabelnya 4 plus H. Nah, x-nya itu diganti dengan 4 plus H. Ya aturannya gimana? Ya kita ganti. Nah, x-nya, nilai x-nya itu kita ubah. Jadi perhatikan yang ini lagi ya. X-nya itu kita ubah menjadi 4 plus H. Berarti kalau begitu itu ditulis saja 4 plus H dikuadratkan dikurangi dengan 2 kali x-nya diubah 4 plus H. Nah, ini tinggal dihitung. Nah, ini kalau pertemuan yang kemarin kan ada perkalian antar variabel, ini bisa. Nah, ini maka ini harus bisa juga. Nah, ini saya anggap sudah expert ya. Tidak saya tulis 4 plus H dikali 4 plus H. Jadi saya asumsi ini sudah. Kalau mau dihitung nanti silahkan dihitung di catatan sampean sendiri ya. Ini kalau ketemu hasilnya adalah 16 plus 8H ditambah dengan H kuadrat. Ya mudah-mudahan ini tidak keliru ya, karena saya ngitung kayak gini itu malam hari buat video ini malam hari. Nah, siapa tahu ada ngantuknya. Ini saya kurung aja ya, saya kurungi aja dikurangi. Nah, 2 kali 4 itu hasilnya sama dengan 8. 2 kali H sama dengan 2H. Nah, kalau sudah seperti ini Pak, ya ini tinggal disederhanakan. Kita hilangkan kurungnya dulu aja lah. 16 plus 8H ditambah H kuadrat min 8 min 2H. Nah, ini kita kuadratnya kita taruh di depan. H kuadrat yang ada H-nya kita urutkan. 8H dikurangi 2H hasilnya adalah plus 6H dikurangi dengan 8. Nah, jadi sudah ketemu hasilnya. Jadi kadang-kadang itu x-nya itu tidak diganti dengan nilai tertentu, 4, 5 enggak. Kadang-kadang ada variabel di dalamnya. Sehingga ketemu H kuadrat plus 6H. Nah, ini kalau mau bisa disederhanakan ya silahkan disederhanakan. Tapi kayaknya kok bukan min ya, ini plus ya. Plus 8H. Kan 16 dikurangi 8. Nah, hasilnya kan 8 plus 8. Nah, ini kalau sudah tidak bisa disederhanakan, difaktorkan nggak bisa, ya udah ditulis saja. Jadi nggak usah khawatir. Nah, contoh yang lain. Nah, terkadang itu juga kombinasi. Jadi kita disuruh mengkombinasikan. Jadi aturannya sama, tapi dibuat dalam bentuk yang beragam. Seperti yang C. Jadi C itu kita disuruh menentukan ini F. Berapa F plus H? Nah, kayak gini loh. Terus kemudian dikurangi F4. Nah, kita disuruh berapakah nilainya. Ini biar enak, yang tanda jawabannya itu saya beri tanda warna warna merah ini. Nah, kita disuruh mencari ini. Nah, langkahnya gimana? Langkah pertama cari dulu ini, dicari F plus 4H. Kemudian langkah kedua dicari, tulisan saya semakin lama semakin jelek ini karena sudah lama nggak nulis di. Nah, F4 kita cari. Kebetulan F4H itu sudah ada di poin B. Terus kemudian F4 sudah ada di poin A. Ya, ini tinggal kita tulis ulang. H kuadrat plus 6H plus 8 dikurangi dengan A. Ini biar mudah, ini saya beri kurung ya. Yang saya kurung hijau itu adalah yang F4 plus H, kemudian yang belakangnya ini adalah F4, yaitu nilainya hanya 1, 8. Ini saya beri
kurung warna merah. Yang warna merah itu yang F4. Nah, ini tinggal disederhanakan. Berapa nilainya kalau disederhanakan? Nah, H kuadrat plus 6H plus 8. 8 dikurangi 8, 0. Sisanya adalah H kuadrat plus 6H. Ini kalau mau sama sederhanakan hanya keluar H dikali H plus 6. Nanti Pak kok bisa H plus 6? Ya ini kalau sampean kalikan. Jadi cara ngalikannya gimana sih? H kali H hasilnya H kuadrat. H kali 6 hasilnya plus 6H. Jadi kan sama. Nah, ini saya asumsi sudah bisa. Karena sampai nanti akan masuk jurusan IPA. Nah, bentuk yang lain soalnya itu ini kan contoh ya, yang A itu cuma diganti 4, 5, 6. Nah, kadang yang B itu di dalamnya variabel, yang C itu aturan mainnya itu ada 2. Jadi ada 2 nilai dioperasikan. Nah, terkadang nuliskannya ya tidak hanya sekedar dikurangi, tapi juga variasi aja divariasi. Nah, contohnya seperti yang D itu dia memvariasikan, yaitu dengan ini F dalam kurung F berapa itu? F 4 plus H dikurangi dengan F4 dibagi dengan H. Jadi ini ada variabelnya ini. Nah, kemudian nanti yang langkahnya gimana Pak? Ya langkahnya hampir mirip. Kita cari dulu ini F4 min H, F dalam kurung 4 plus H dikurangi F4. Kita cari nilainya berapa, kemudian dibagi dengan H ini. Nah, kebetulan F4 plus H min F4 itu sudah ada di poin C, yaitu yang ini. Nah, kita tinggal tulis ulang. Jadi tinggal ditulis ulang berapa ini? H kali, ini H loh ya, tulisannya maaf jelek ya. H kali H plus berapa itu? Plus 6. Plus 6 apa? Plus 8 ya? H plus 6 ya. H plus 6 dibagi dengan H. Nah, ini keduanya ke atas bawah bisa disederhanakan. H dibagi H hasilnya kan 1. Berarti ini tinggal H plus 6. Jadi kombinasinya itu seperti itu. Jadi nanti di soal itu variasinya banyak. Jadi biasanya ada aturannya fx, nanti x-nya diganti dengan angka 4, 5, 6. Nah, kadang x-nya itu tidak diganti 4, 5, 6, tapi diganti ada variabelnya. Nah, itu tinggal disederhanakan. Terus bisa jadi f-nya nanti dioperasikan. Entah itu dioperasikan dikurangi dengan fungsi yang lain atau dibagi dengan suatu variabel tertentu. Nah, itu beberapa kombinasi dari fungsi ini. Jadi tidak usah bingung. Yang penting kita tahu aturannya, yang ada di dalam kurung, yang saya maksud dalam kurung yang ini. Nah, ini poinnya. Jadi yang ada di dalam kurung ini poinnya. Jadi kayak gini ini adalah poin. Ya, 4 ini poin. Karena nilai yang ada di dalam kurung ini, depannya F ini akan mengganti nilai variabel X yang ada di sini. Nah, mengganti nilai variabel X yang ada di aturan. Oke, contoh 1 seperti itu. Saya berikan lagi contoh 2. Nah, contoh 2 itu gini. Nah, apakah suatu aturan itu bebas dimasukkan? Jawabannya tidak. Jadi kita harus tahu ada nilai seperti contoh yang A ini, contoh 2 yang A. Bisa tulis jawab di sini ya. Jawab. Nah, yang poin A ini seperti ini. Nah, perhatikan fungsi yang A ini, contoh di bawah contoh 2. Ada fx sama dengan 1 per x min 3. Apakah semua x itu berlaku? Jawabannya tidak. Jadi kalau saya menuliskan daerah domain atau daerah domain itu maksudnya apakah semua nilai saya tulis domain fx ya. Apakah semua nilai yang ada di X itu maksudnya bilangan real ya, semua bilangan tuh kalau dimasukkan ke dalam fungsi itu berlaku? Jawabannya enggak. Kenapa? Contoh yang A itu ada yang fungsi yang contoh yang A itu fx sama dengan 1 per x min 3 itu ada nilai x yang tidak boleh disubstitusikan ke dalam fungsi itu. Nah, salah satunya kalau ada bentuk yang kayak gini, yang ini,
Ini adalah bentuk yang misalkan A per B, ini ada syaratnya. Syaratnya itu penyebutnya atau yang bagian bawah itu tidak boleh sama dengan 0. Berarti kalau begitu, X berapa saja Pak yang memenuhi aturan yang bisa dimasukkan ke dalam fungsi yang A itu? Jawabannya yaitu ini, semua nilai kecuali ada syaratnya. Saya tulis di sini tanda syarat itu syaratnya, ada syaratnya X-nya itu tidak boleh sama dengan 3. Kok bisa Pak? Ya karena kalau X-nya dimasukkan 3 hasilnya, kalau X-nya dimasukkan 3 ya, contoh ini kalau misalkan kenapa Pak tidak boleh sama dengan 3? Ini karena ini kalau kita masukkan nilainya 3, hasilnya adalah 1 per 3 dikurangi 3. 3 dikurangi 3 berapa? 0 kan? 1 per 0. Nah ini nggak boleh. Kenapa? Karena 1 per 0 atau bilangan apapun, kalau penyebutnya 0, bilangan ini tidak didefinisikan. Nah, jadi nanti selaku orang IPA, sampai nggak bisa memasukkan semua nilai itu, nggak bisa. Saya memasukkan 3, nanti rumusnya akan error, programnya itu error. Jadi ada atau tidak semua nilai itu memenuhi suatu aturan atau suatu fungsi. Nah, itu harus jeli. Nah, kadang-kadang salah satunya juga berlaku yang di B itu. Nah, B itu juga berlaku. Nah, B itu bentuknya seperti ini. Nah, kalau naik turun itu susah, ya nanti saya tulis ulang ya. Ya, yang B itu ada aturannya. Nah, di situ ada tanda akar. Bagaimana kalau ada fungsi dalamnya ada akar? Contoh akar X. Nah, tanda yang di bawah akar ini berlaku. Nah, syaratnya itu kalau nilai X-nya itu lebih dari 0. Jadi contoh yang nilai ini, saya tulis ya, GT sama dengan akar berapa tadi? Oh ini saya udah lupa ya, 9 min T kuadrat. Nah, ini tidak semua nilai X itu memenuhi ini. Kapan memenuhi itu? Syaratnya itu yang di dalam akar, yang saya maksud yang ini, 9 min T kuadrat, ini harus positif lebih dari 0. Nah, tahu kan cara membuat nolnya? Berarti ini syaratnya ini. Saya tulis pakai warna hitam aja ya. 9 min T kuadrat itu harus lebih dari 0. Kapan ini lebih dari 0? Ini kalau difaktorkan. Nah, masih ingat toh yang minggu kemarin? Nah, ini kan harus lebih dari 0, artinya yang bernilai positif. Nah, dengan cara uji tanda. Nanti kalau uji tanda ini akan saya lewati ya. Nah, nanti kan ini dengan menggunakan yang kemarin, yang pertemuan yang ketiga, ini saya asumsi sudah bisa. Jadi kapan ini nilainya itu positif? Ternyata di himpunan penyelesaian positif itu apabila ini bernilai positif yang memenuhi ini ya. Berarti ini himpunan penyelesaiannya dari persamaan yang atasnya ini adalah himpunan X dengan syarat X-nya itu antara min 3 sampai dengan 3. Dari mana Pak ini? Coba ini diselesaikan dengan pertemuan yang dengan langkah pertemuan yang kemarin. Yang ini loh maksudnya, diselesaikan. Nanti cari pembuat nolnya, terus habis pembuat nolnya ketemu, diuji tanda di antara itu. Nah, nanti ketemunya ini, himpunan penyelesaiannya itu. Nah, kalau begitu, yang B itu nilainya berapa saja Pak? Yang yang bernilai T-nya itu bernilai positif, yang memenuhi itu. Jadi kapan yang bernilai 9 min T itu yang bernilai negatif, ribet banget ya. Yang bernilai positif itu kapan? Ya kalau daerah asalnya ini. Berarti kalau begitu, kalau boleh ditulis domain. Nah, ini domain dari GT itu sama dengan himpunan X dengan syarat X-nya itu ya ini. Nah, X-nya antara 3 sampai dengan negatif 3 sampai dengan 3. Kalau sampean nulis 4, T-nya sampean ganti 4. Contoh, saya nggak mau Pak ini.
Saya nggak percaya Pak, ya coba aja T-nya diganti 4. Nanti gimana? Ini G ya, bukan 9 ya. G 4 nilainya berapa? Akar dari ini saya beri jeda aja lah, kayaknya mepet-mepet. Ini kayaknya terlalu besar sih ininya, saya kurangi dikit. GT itu nilainya akan, kalau T-nya itu saya ganti dengan 4. Nah, GT sama dengan 4. Nah, aturannya 9 min T kuadrat. 9 yang itu. Sama dengan akar, lah ini baru 9 yang ini. 9 min T kuadrat, T-nya diganti 4. Nah, 4 kuadrat. Berapa hasilnya? Akar dari 9 min 4 kali 4, 16. 9 dikurangi 16 berapa hasilnya? 9 dikurangi 16 hasilnya adalah berapa? Berapa ya ini? 9 dikurangi 16 hasilnya adalah 7 ya, kayaknya 7. Tapi ini negatif akar negatif 7, jadi tidak berlaku. Nah, oleh karena itu selaku yang mengerjakan soal ini harus paham ini nilainya berapa saja sih yang bisa dimasukkan ke dalam fungsi yang G itu. Jadi tidak semua bilangan. Bagaimana yang C? Nah, C itu malah gabungan. Jadi C itu ada yang bentuknya apa namanya? Pembilang penyebut, sudah berbentuknya A per B. Nah, B-nya itu ada akarnya. Ya, jadi otomatis yang ada di bawah itu, jadi otomatis yang ada di 9 min W kuadrat itu tidak boleh, oh maaf, yang ini tadi bukan, ini ada sama dengannya ini. Yang bawah itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi yang bawah itu maksudnya yang ini. Nah, syaratnya apa? W-nya yang bawah itu, yang saya maksud yang bawah itu yang ini, akar 9 MW kuadrat itu syaratnya adalah tidak boleh sama dengan 0. Berarti gimana? Ya kalau tadi ini masih ada tanda sama dengannya, ini kan masih ada tanda sama dengan ya. Nah, maka kalau yang jawabannya yang C ini kalau ini saya berikan PR aja ya. Yang C itu domainnya dari Hx berapa Pak? Nah, domain fungsi Hx, nah ini agak susah juga menjelaskannya ya. Domain Hx itu adalah himpunan X dengan catatan X-nya itu diantara ini. Tetapi tidak boleh sama dengan 3. Kenapa kalau ditulis sama dengan 3? Nanti kalau sampean ganti nilainya 3, contoh ya, misal Pak masih tetap positif, tapi tidak boleh sama dengan 3. Ya kok kalau 3 ngefek Pak? Oh ini HW ding, ini W. Ini GT ya. Kalau ini GT ininya bukan X ralatnya. Nah ini GT, maka yang ini harusnya bukan X lagi. Ini harusnya T. Nah, T-nya yang ikuti ya dalamnya. Kalau ini HW ya kita berarti ini. Bagaimana Pak kalau W-nya itu diganti dengan 3? Nanti akan jadi seperti ini. 1 per akar dari 9 min 3 kuadrat. Nah, terus gini lah ya. Nah, sama dengan berapa? 1 per akar 9 dikurangi 9. Hasilnya berapa? 0. Berarti ketemu lagi 1 per 0. Enggak boleh yang kalau 1 per 0 itu. 1 per 0, 0 per 0 nilainya tidak didefinisikan. Nah, oleh karena itu tidak semua bilangan itu bisa dimasukkan ke dalam fungsi. Jadi intinya dari contoh 2 itu saya ingin memberitahukan bahwa tidak semua fungsi itu tidak semua nilai itu bisa disubstitusikan ke fungsi. Jadi kadang-kadang fungsi itu punya aturan main. Salah satunya kalau ada bentuk A per B, maka yang bagian penyebut tidak boleh sama dengan 0. Itu yang umum seperti itu. Kemudian kalau ada bentuk akar, yang ada di dalam akar itu harus positif, tidak boleh negatif. Karena kita masih berbicara di bilangan real. Nanti kalau masuk bilangan kompleks mungkin boleh. Kalau kompleks itu nanti digunakan untuk vektor. Ya mungkin
ada vektor di kimia, di fisika ada vektornya nanti. Cuma pada kasus ini yang nilai di dalam akar itu tidak boleh negatif, harus positif. Nah, itu beberapa catatan. Nah, kadang-kadang itu mahasiswa itu pokoknya aturan semua nilai dimasukkan aja. Ya enggak, ada beberapa titik itu yang tidak boleh dimasukkan ke dalam suatu fungsi. Nah, saya ingin menjelaskan lagi contoh yang ini. Fungsi itu bisa dioperasikan. Jadi misal saya punya dua fungsi. Ini fungsi pertama, kemudian yang ini fungsi kedua. Fungsi pertama fx, x-3/2, gx sama dengan akar x. Nah, kedua fungsi ini bisa dioperasikan. Apa saja Pak operasinya? Pertama, operasinya itu adalah operasi penjumlahan. Jadi operasi penjumlahannya ini bentuknya seperti ini. Nah, bagaimana kalau f plus, kadang nuliskannya ya, kalau menjumlahkan itu ada dua. Kadang ini menuliskannya pakai yang ini, f plus g dalam kurung x. Kadang juga ada yang menuliskannya pakai ini, fx ditambah gx. Keduanya sama, hanya berbeda penulisan saja. Nah, kalau begitu gimana? Ya, yang ini f ditambah dengan yang ini g, tinggal dijumlahkan. Nah, kita harus tahu domainnya apa saja. Ya, pokoknya x-nya itu harus bilangan positif. Kok bisa pokoknya x-nya positif? Karena ada ininya. Nah, karena yang mengakibatkan tuh di sini. X-nya kan harus positif. Makanya domainnya ini x harus lebih dari sama dengan 0. Itu lebih dari sama dengan 0. Nah, selain operasi penjumlahan juga berlaku operasi pengurangan. Cara menuliskannya seperti ini. Kemudian ada lagi operasi perkalian. Nah, cara menuliskan seperti ini. Yang ini tidak bisa jelaskan lebih lanjut ya. Kemudian ada operasi pembagian. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, Pak, domainnya kok kayak gini Pak? Ya, Anda menyesuaikan dengan ini. Nah, jangan menyesuaikan. Cuma yang khusus yang pembagian, kalau yang atas ini, kalau ada kurung siku itu sama dengan ya, x-nya lebih dari 0, lebih dari sama dengan 0. Khusus yang siku itu yang diperhatikan yang ini. Nah, ini yang syaratnya domainnya itu x-nya tidak boleh sama dengan 0. Jadi awal yang atas-atas itu boleh sama dengan 0, tapi yang khusus yang terakhir yang pembagian tidak boleh sama dengan 0. Karena yaitu kalau ada pembilang dan penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, baik, contohnya seperti itu. Contohnya Pak, contoh aja lah ya. Contohnya itu dinyatakan sebagai ini. Saya punya fungsi fx sama dengan itu, f kapital ya. Fx akar pangkat 4 x plus 1. Kemudian gx sama dengan 9 min x kuadrat. Waduh. Nah, kemudian kita kok susah ya ini. Nah, ini saya berikan mungkin tidak banyak aja ya. Yang mudah-mudah aja. Carilah fungsi f tambah g. Ya, berarti kita disuruh mencari f tambah g. Cara boleh ya. Sampai boleh menuliskannya kayak gini. Cara menulis yang pertama seperti ini. F tambah G. Kemudian ini dalam kurung dulu ya, X. Atau kalau mau ya yang umum itu yang kedua ini. Fx ditambah dengan Gx. Ya udah, ini tinggal ditambahkan aja. Akar pangkat 4 dari X plus 1 ditambah dengan akar 9 min X kuadrat. Kayaknya ini sudah tidak bisa disederhanakan ya. Ya, kalau tidak bisa disederhanakan diapakan Pak? Ya udah, ini aja. Ngapain disederhanakan lagi? Jadi kalau sudah sekiranya kayak contoh seperti ini ya, ini tidak bisa disederhanakan ya udah. Nah, terus kalau begitu ini syaratnya apa saja? Syaratnya yang pertama ini kalau mau syaratnya ya. Kalau dari sini, kalau yang dari ini, tidak ada sorotnya sih kalau ini. Kalau ada 9 min x, nah syaratnya ini kan tadi kalau digambar pakai garis bilangan, tadi kan min 3, ini saya bulat ya. Kemudian ini 3, nah aturannya kan yang sebelah sini. Nah, kemudian kalau yang untuk ini, untuk yang warna hitam lah. Untuk yang ini x plus 1 itu x-nya itu kan harus
lebih dari negatif 1. Lebih dari sama dengan negatif 1. Kalau diganti negatif 2, nanti hasilnya kan negatif ya, kan nggak boleh. Berarti ini kita tulis di sini lebih dari negatif 1. Nah, berarti kurang lebih ya. Nah, negatif 1 kan letaknya di sini. 0 itu pura-puranya di sini 0. Nah, harus lebih dari negatif 1. Berarti yang diarsir keduanya yang mana? Ya yang inilah. Yang diarsir keduanya berarti yang ini. Nah, kalau begitu domainnya berapa Pak? Kalau yang nomor F tambah G, ya domainnya berarti X-nya itu, kalau ini sama dengan ya, antara 1 sampai dengan 3. Kalau kurungnya kurung siku kayak gini, itu artinya sama dengan, nanti ada kurung siku, ada kurung Kurawa. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, kalau ini F min G ya kurang lebih caranya sama. Nah, mungkin yang paling susah itu yang terakhir tuh, F per Gx. Kalau yang penjumlahan, pengurangan, perkalian tidak saya tuliskan, nanti biar waktunya hemat ya. Nah, kita langsung masuk ke yang pembagian aja lah, yang paling susah aja. Nah, bagaimana kalau pembagian Pak? Sekali lagi nuliskannya boleh seperti ini. Ini ada X. Kalau susah ya boleh pakai yang ini. Artinya tidak harus ditulis dua-duanya ya. Nah, kayak gini. Nah, ini baru kita tulis fx-nya sama dengan akar dari X plus 1. Ini ada pangkat 4. Ya betul ya, dibagi dengan akar 9 min X kuadrat. Nah, kecenderungannya kalau khusus yang pembagian tuh alangkah baiknya kalau disederhanakan. Gimana Pak cara menyederhanakan? Ya kita kalikan dengan supaya yang bawah itu nggak ada akarnya, ya kan? Nah, supaya yang bawah itu tidak ada akar, ya kita sederhanakan lah. Kita bisa menyederhanakan dengan mengalihkan. Tapi kayaknya ini kalau mau disederhanakan sekali ya perlu waktu ini. Jadi nanti silahkan lah sampai sederhanakan sendiri ya. Ya kurang lebih ini kalau mau disederhanakan ya keduanya dikali lah. Kalau mau menghilangkan yang bawah ya, menghilangkan yang bawah, kedua atas bawah nanti dikalikan dengan 9 min X kuadrat. Nanti hasilnya ya udahlah saya kalikan aja ya, akar dari 9 min X kuadrat. Nah ini dikali akar dari 9 min X kuadrat, dikali hasilnya. Kalau mau sederhana ya ini sudah bentuk sederhana kayaknya yang ini. Kalau dikalikan tambah ruwet. Nah, kenapa kok tambah ruwet Pak? Karena pangkatnya ini yang bikin beda. Satu atasnya 4, bawah pangkatnya cuma 2. Akar pangkat 2, yang atas pangkat 2. Jadi kalau mau sederhanakan tambah pusing. Ya udah ini aja. Nah, kecuali kalau atas bawahnya itu yang berbeda. Nah, lain lagi nanti ada yang namanya komposisi fungsi. Jadi kelihatannya rumit ya. Bahasanya itu adalah ada aturan, ada fungsi, difungsikan lagi. Nah, contohnya kayak gini. Misal ini misalkan saya punya 2 mesin ya. 2 mesin, atau kalau nggak mau, ini kalau di fisika itu aliran udara. Jadi udara masuk ke dalam ruangan F. Nanti kan kecepatan awalnya sama akhirnya kan berbeda. Ini saya misalkan perubahan kecepatan masuk udara X, keluarnya itu masuk dan keluar itu hasilnya jadi aturannya berubah menjadi Fx. Jadi kecepatan 3 keluar jadi berapa? Nah itu ada aturannya F. Kemudian udara yang keluar tuh masuk lagi ke dalam mesin yang kedua, namanya mesin yang G. Jadi perhatikan yang ini. Jadi dia alurnya dia masuk, keluar, berubah nilai. Nah, nilai yang berubah itu masuk lagi ke G, keluar dari ini. Makanya ini kalau ditulis Gfx itu adalah fungsi nilai hasil perubahan yang F berubah lagi oleh aturan yang G. Nah, ini cara menuliskannya yang bentuknya ini Gfx itu adalah G bundaran atau komposisi dengan F. Nah, ini baru X. Jadi ada yang namanya aturan komposisi G bundaran X, nggak tahu namanya biasanya apa manggilnya.
Kalau saya manggilnya bundaran ya, bukan bunda. GOF. Jadi GOF itu aturannya kalau bingung ya, ini dioperasikan dulu fx-nya. Nah, baru nilai fx ini nanti dioperasikan ke G. Nah, kalau ini Pak, kalau yang contoh yang sebelah sini, yang saya beri warna hijau yang ini. Nah, ini adalah nilainya masuk ke G dulu, nanti berubah nilai, karena masuk mesin berubah nilai menjadi GX. Dari nilai yang baru itu dimasukkan lagi ke fungsi yang F, jadilah nilai F GX. Nah, kalau yang hijau ini, maka ini kalau nulis seperti ini, F GX, F G dalam kurung X. Jadi dioperasikan ke GX dulu, baru dioperasikan ke F. Cara menuliskannya itu adalah seperti ini, F bundaran G X. Yang atas ini, jadi kalau tulisannya ketemu bentuk yang seperti ini, yang F bundaran GX, itu artinya dioperasikan ke G, nilainya nanti dimasukkan ke dalam fungsi F. Nah, mungkin bingung ya. Supaya tidak bingung, ya ini aja lah saya buatkan ini. Nah, contoh. Ada suatu dua fungsi, yaitu fungsi F-nya kayak gini. Kemudian ada lagi fungsi G-nya seperti ini. Nah, kita disuruh mencari nilai dari FO12. Jadi ada nilai. Jadi kita disuruh mencari ada 12. Jadi kalau diilustrasikan ke dalam mesin, ini F bundaran G. F bundaran G berarti yang ini. Contoh yang sebelah sini. Nah, jadi ada X-nya itu nanti ada inputan awal 12 masuk ke dalam mesin G, berubah menjadi berapa. Nah, kita akan mencari ini. Jadi kita akan mencari F F bundaran G dalam kurung 12, yang artinya itu nanti kita mencari ini F dalam kurung G 12. Nah, gimana Pak cara mencarinya ini Pak? Ya kita cari dulu, jadi harus pelan-pelan. Kita cari G12 terlebih dahulu. Jadi ini saya beri sekatnya. Pura-puranya nggak tahu ya di sini. Nah, kita cari dulu G12. Nah, fungsi GX sama dengan akar 3X. Berarti X-nya itu diganti 12. Berarti akar dari 3 kali 12. 3 kali 12 berapa? Akar dari 36. Akar 36 berapa hasilnya? Hasilnya adalah 6. Berarti G12 ketemunya 6. Nah, kalau sudah seperti ini Pak, ya tinggal diganti aja. G12 diganti dengan 6. Berarti F dalam kurung 6. Nah, baru kita masukkan F6. X-nya tadi, Fx-nya kan 6X. Ya tinggal diganti 6 dikali, ini saya tulis 6. Nah, dibagi dengan X kuadrat. Berarti 6 kuadrat dikurangi dengan 9. Nah, ini tinggal kita sederhanakan. 6 kali 6 36. 6 kuadrat 36 dikurangi dengan 9. Hasilnya berapa? 36 dikurangi 9, hasilnya adalah 27. Nah, ini kalau mau sederhanakan lagi boleh, kedua ruas dibagi dengan 9. Nah, kalau kedua ruas kita bagi 9, ini hasilnya adalah 4, iya toh. Ke bawahnya adalah 3, 4/3 atau 1/3. Nah, bolehlah ini kalau mau menyederhanakannya. Nah, tapi masalahnya yang diminta di sini adalah carilah F bundaran GX. Nah, bagaimana kalau F bundaran GX? Nah, F bundaran GX gimana Pak? Yang diminta itu bukan F bundaran G12. Yang diminta kedua itu adalah ini, F bundaran atau komposisi dari GX, bukan G12. Nah, berarti kita akan menuliskannya dalam bentuk ini, F dalam kurung GX. Jadi ini tidak ditulis, X-nya tidak dikasih nilai, tidak dikasih nilai seperti yang awal 12 enggak, tapi ini berupa variabel. Nah, bagaimana F bundaran G itu Pak? Ya, berarti kita harus tahu dulu
Gx tadi adalah akar 3x. Nah, berarti ini kita ganti F dalam kurung akar dari 3x. Kan gini, ya kan? Nah, padahal aturan mainnya F-nya itu adalah ini 6x per x kuadrat min 9. Ya, kita ubah x-nya diganti dengan akar 3x. 6 kali akar 3x dibagi dengan x kuadrat. Nah, akar 3x dikuadratkan dikurangi dengan 9. Ya udah, ini kita selesaikan sedikit-sedikit. 6 akar 3x. Nah, akar 3x dikuadratkan hasilnya kan 3x. 3x min 9. Kalau sudah seperti ini, Pak, ya ini bisa disederhanakan lagi enggak? Kalau nggak bisa ya berarti hasilnya adalah yang ini aja. Nah, tidak perlu sampai sederhana. Jadi kalau begitu F bundaran Gx, nah, hasilnya sama dengan ini. F bundaran Gx hasilnya adalah 6 akar 3x per 3x min 9. Kita uji ya, kita namanya juga uji. X nya cobalah apakah hasilnya sama. Nah, Fgx itu kita membuat fungsi yang baru. Nah, x-nya itu kita ganti dengan 12. Cuma enggak kita masukkan ke G dulu kemudian F, enggak, tapi langsung kita masukkan ke fungsi terakhir itu. Jadi x-nya tinggal diganti 12, berarti 6 kali akar dari 3 kali 12 dibagi dengan 3 kali berapa tadi? 3 kali 12 dikurangi 9. Biasanya kan 6, 3 kali 12 kan 36, akar 36 kan 6. 6 kali 6 dibagi dengan 3 kali 12 36 dikurangi 9 27. Nah, sama ya, 36 per 27. Jadi ini kadangkala itu kita butuh ini dimasukkan ya, orang fisika itu kayak gitu ya. Jadi ini harusnya ini apa namanya? Ini udara masuk ke ruangan F, nanti masuk lagi ke ruangan G. Nah, kita nggak perlu ngitung F dulu, nggak perlu ngitung G dulu, tapi dengan menyederhanakan fungsi ini, jadi ini dimasukkan ke sini. Nah, cara menyederhanakan itu dengan cara pakai bundaran itu, atau bahasanya bukan bundaran, komposisi fungsi. Nah, ini lebih jelasnya nanti kalau sudah masuk ke dalam terapan. Nah, contoh yang lain gini. Nah, kadang-kadang kita menyelesaikan ini sangat susah ya. Jadi ada suatu fungsi yaitu p x menjadi ini x plus 2 dikuadratkan. Ini kalau kita jadikan dua fungsi, jadi tulisan awalnya px sama dengan x kuadrat, ini akan kita jadikan dua fungsi. P-nya itu berupa fungsi G bundaran F. Yang enak gimana, Pak? Kalau menurut saya yang paling enak itu adalah ini. Apa namanya? Gx-nya itu sama dengan Gx-nya itu sama dengan x kuadrat. Kemudian F-nya Fx-nya itu sama dengan x plus 2. Jadi ini kok bisa seperti itu, Pak? Ya kalau mau ya ini G O F. Nah, kan gini toh. Nah, maka tinggal kita sederhanakan G dalam kurung F X. Nah, Fx-nya tadi adalah x plus 2. Nah, jadi tinggal dimasukkan lagi ke sini. Tinggal disubstitusikan ke ini dengan cara ini. Yang di dalam kurung berarti kan x, berarti x plus 2 itu kita ubah nilai menjadi x nya itu, berarti ini berapa hasilnya ya, ini nanti akan sama dengan x plus 2 dikuadratkan. Jadi kadangkala ada fungsi yang sudah jadi kayak gini, ini dipecah, jadi kurang penggayaan sebenarnya. Ada fungsi yang utuh ini dipecah menjadi dua bentuk fungsi komposisi. Nah, terkadang itu mempermudah juga. Jadi ini diubah fungsi pertama, ini diubah fungsi yang kedua. Nah, cuma untuk terapannya itu nantilah sambil berjalan itu
dipelajari. Nah, di matematika ini yang penting yang kita ketahui bahwa kalau ada simbol komposisi ini G bundaran F, berarti dioperasikan yang belakang dulu, dioperasikan F-nya dulu, nah, baru kemudian dioperasikan G-nya. Nah, kurang lebih seperti itulah. Nah, contohnya gimana tuh Pak fungsi itu? Contoh fungsi kalau di fisika, ya memang yang paling dekat dengan matematik itu adalah fisika. Baru kemudian ke kimia, baru ke biologi. Jadi yang paling banyak itu digunakan matematik ini adalah di fisika ini. Contohnya ini tahu bentuk yang kayak gini? Ini adalah bentuk silinder. Nah, contoh adalah rumus volume dari suatu silinder. Silinder itu kan mirip dengan prisma ya. Prisma itu nanti ada prisma tegak, ada prisma tegak yang contoh kubus itu termasuk prisma. Nah, adapun luas dari prisma itu adalah luas alas kali tinggi. Nah, luas alas dikalikan dengan tinggi luas alasnya itu kalau ini berbentuk lingkaran. Nah, berbentuk lingkaran yang diketahui diameternya berapa, kemudian X-nya itu merupakan tinggi dari silinder tersebut. Nah, bentuk ini bisa dinyatakan dalam bentuk fungsi. Nah, salah satunya itu adalah fungsi yang A itu fungsi dari volume. Fungsi volume silinder. Silinder. Nah, jadi fungsi volume silinder. Nah, kalau bentuknya kayak gini, F dalam kurung, saya beri warna merah ya, X, yang berikutnya itu saya beri warna hijau, ini D. Berarti variabelnya ada 2. Kalau tadi Fx variabelnya cuma 1. Jadi Fx, D. Jadi ada fungsinya itu variabelnya ada 2. Variabel pertama X yaitu tinggi dari silinder, volume kedua D. D itu adalah diameter penampangnya. Penampang itu yang alas lah bahasanya, tapi ini enggak kan karena miring, jadi saya asumsi penampangnya. Nah, nanti kan sampai akan contoh hidrolik ya. Nanti ada gaya hidrolik itu pakai silinder juga. Nah, ini merupakan fungsi. Nah, rumus fungsinya apa? Ya, rumus fungsinya itu adalah sebagai berikut. Nah, fungsinya itu ya sama seperti volume silinder. Volume silinder kan luas alas kali tinggi. Nah, kalau bingung ya, volume tabung sama dengan luas alas kali tinggi. Nah, luas alasnya itu karena berbentuk lingkaran, tapi tidak pakai jari-jari, tapi bentuknya adalah diameter. Nah, diameter kalau bentuk jari-jari kan seperti ini, pi r kuadrat, ya kan? Tapi r-nya itu kita ganti dengan d. Jadi karena d itu berarti ya r itu kan d per 2. Nah, diameter per 2 kuadrat kali tinggi. Nah, tingginya itu di dalam gambar itu tingginya itu dinyatakan dalam bentuk X. Sehingga kalau mau disederhanakan jadilah ini pi d kuadrat. Nah, X-nya saya taruh di mana ya? Di sini aja lah, di tengah-tengah pi aja. Pi kan pi itu anggap saja konstanta lah ya, X. Nah, tinggal di 2 kuadrat nilainya adalah 4. Kalau begitu volume silinder kalau dijadikan bentuk fungsi ini adalah ini pi x d kuadrat per 4. Nah, terus pertanyaan yang kedua, daerah asal dari fungsi ini apa? Yaitu apakah semua nilai ini bisa disubstitusikan ke dalam fungsi yang ini? Jawabannya bisa enggak semuanya. Nah, apakah semua nilai ini bisa dimasukkan? X-nya itu diganti berapapun bisa? Jawabannya, nah, padahal ini bentuknya bukan ya, bukan bilangan ya. Tapi ini harus dalam bentuk kehidupan real ya. Jawabannya tidak. Tidak semua ketinggian atau semua diameter itu boleh dimasukkan. Yang B. Berarti syaratnya domainnya itu apa saja, Pak? Syaratnya X-nya harus lebih dari 0,
D-nya harus lebih dari 0. Kenapa kok X-nya lebih dari 0? Karena tinggi itu nggak ada yang negatif. Masa ada? Ketinggiannya negatif 1. Nah, oh iya, kalau ketinggiannya itu dari permukaan laut iya. Tapi kalau ini tinggi batang ya, tinggi tabung ya. Ketinggian tabung berapa? Negatif 5. Nggak bisa. Nah, ketinggian tabung berapa? 0. Nggak boleh. Jadi karena tinggi itu harus lebih dari 0. Nah, diameter juga gitu. Diameter lingkarannya berapa? Negatif 5, nggak boleh. Diameter 0. Dari 0 berarti kan titik. Ya, tidak bisa dihitung volumenya. Jadi secara umum nanti kita harus paham daerah domainnya berarti X-nya itu lebih dari 0, D-nya juga harus lebih dari 0. Nah, pertanyaan yang C. C, berapa nilai dari F 4,01? Berarti kita disuruh mencari F dalam kurung. Nah, yang pertama X-nya itu 4, kemudian D-nya itu adalah 0,1. Nah, disubstitusikan ke dalam fungsi itu. Ya tinggal ganti aja. Pi, X-nya diganti 4, D-nya diganti 0,1 dikuadratkan. Dibagi berapa? Diganti bagi 4. Atas bawah kan bisa disederhanakan ya. 4 bagi 4 kan 0. 1 kan 0. 1. Berarti hasilnya tinggal 0,1 dikuadratkan. Berarti 0,01 pi. Ya kayak gini. Berarti volumenya berapa? Kalau diameternya 0,1 cm, ketinggiannya 4, maka volumenya adalah 0,01 pi. Nah, mungkin kayak gitulah. Ada yang ditanyakan dari sini. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, yang paling urgen itu adalah daerah asal. Jadi kita tidak hanya dibatasi oleh fungsi aturan bilangan tadi. Kalau nanti sudah masuk ke dalam perhitungan fisika, jadi kita harus tahu, oh ini nggak boleh sembarangan masukkan X-nya. X negatif nggak boleh, X sama dengan 0 nggak boleh. Karena di kehidupan nyata kan tinggi nggak ada yang 0 dan tidak ada yang nilainya negatif. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, baik, sementara itu dulu untuk pertemuan kali ini. Semoga tidak membuat pusing, mungkin lebih enak kita sambil latihan aja ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.